Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Lukmana, yang terakhir 211. Nah, di sini saya akan menjelaskan penerapan JST backpropagation atau backpropagation untuk prediksi curah hujan studi kasus Kota Pekanbaru. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Beberapa studi literatur mendapatkan data referensi yang kuat dalam menyelesaikan masalah peneramaan cuaca dengan menggunakan metode jaringan saraf tiruan. Studi literatur terkait konsep data mining jaringan saraf tiruan. Pengambilan data merupakan salah satu rangkaian proses dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh data-data secara informasi terhadap permasalahan prediksi cuaca. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data utama berupa data suhu udara, kelembapan udara, dan tekanan udara yang digunakan untuk memprediksi cuaca diperoleh dari BMKG Kota Pekanbaru. Nah, ketiga adalah analisa. Pada penelitian ini dilakukan beberapa analisa, yaitu analisa kebutuhan data. Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi variabel-variabel merupakan objek penelitian atau suatu hal yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. Variabel adalah data yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem. Yang kedua adalah analisis penyelesaian dengan neural network. Pada tahap ini dilakukan analisa penyelesaian terhadap kasus permasalahan. Dalam hal ini menggunakan metode backpropagation dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid biner dan sigmoid bipolar. Nah, di sini ada fungsi sigmoid biner didefinisikan sebagai fx sama dengan 1 per 1 plus e min x dengan turunan f dalam kurung x sama dengan f dalam kurung x dalam kurung 1 min f dalam kurung x tutup kurung. Nah, di sini adalah fungsi sigmoid bipolar min 1,1 dengan turunannya. Nah, langkah-langkah neural network terdefinisi menjadi 4, yaitu yang pertama definisi pola, masukkan pada target. Yang kedua ini inisialisasi bobot awal dengan bilangan acak. Ketiga ketentuan iterasi dan error yang diinginkan. Keempat kerjasama phase propagation maju, phase propagation mundur, pembuatan selama epoch maksimum epoch, dan MSE atau target error. Nah, di sini kita akan menjelaskan gambar alur sistem atau polanya sebagai variabel data. Yang pertama ada pembagian variabel data, training data, dan klasifikasi. Kita mulai dari pembagian variabel data yang berawalan dari mulai, kemudian masuk ke pembagian data, input target, dan kemudian kita masuk ke yang kedua training data, yang dimana itu ada terdiri dari 4. Yang pertama input data atau input target, yang kedua atur parameter epoch, learning rate goals, kemudian training, kemudian simpan bobot. Nah, kemudian kita masuk ke yang ketiga adalah klarifikasi, di mana klarifikasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama input data uji, kemudian klarifikasi, kemudian output. Nah, di sini yang sudah dijelaskan kita mencari outputnya yang ada terbagi menjadi 6. Yang pertama cerah, hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat, hujan sangat lebat. Nah, data yang digunakan sebagai masukan temperatur adalah kelembapan udara, curah hujan, dan kecepatan angin. Ketiga variabel ini digunakan sebagai masukan karena variabel ini penyebab utama terjadinya hujan.
dan data keluaran adalah curah hujan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perkiraan cuaca di kota Pekanbaru dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Setelah proses klarifikasi data variabel, input dan variabel target ditentukan selanjutnya barulah dilakukan tahap training data dengan menggunakan algoritma backpropagation berdasarkan nilai yang ditentukan sebelumnya. Di sini adalah arsitektur backpropagation yang digunakan pada penelitian ini yang bisa dilihat di sini. Yang pertama di sini bisa dilihat ada input, hidden layer, dan output layer. Inputnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah temperatur, yang kedua adalah kelembapan udara, yang ketiga adalah angin. Nah, kemudian hidden layer adalah nilainya, yaitu nilainya Y, kemudian output Z sama dengan curah hujan. Nah, di sini adalah fungsi aktivasi ada 3. Nih, ada 3. Yang pertama toxic, toxic, early. Nah, di mana analisis model peramalan JST atau backpropagation untuk pengenalan pola data. Pola data yang digunakan yaitu data tahun 2012 dengan LR sama dengan 0,1 epochs sama dengan 1000, learning rate 0,1, goals sama dengan 0,1, input layer sama dengan toxic atau sama 3 neuron, hidden layer toxic 10 neuron, pelatihan real-lim atau sama dengan real-lim. Nah, di sini ada training yang data yang melakukan 1000 iterasi menggunakan MSE yang telah ditentukan pada gambar keempat menunjukkan bahwa hubungan target dengan output jaringan pada data pelatih dari pengujian dapat data pelatih untuk kecocokan antara output jaringan dengan target yang diperoleh konversi R bernilai 0,63231 di mana untuk hasil terbaik adalah bernilai 1. Nah, di sini bisa dilihat ada yang seperti dijelaskan tadi itu ada 3 layer yang dimulai dari input, layer pertama, layer kedua, layer ketiga, dan outputnya. Nah, di sini adalah hubungan target dan output. Bisa dilihat di sini hubungan target dan outputnya berdasarkan hasil visualisasi grafik-grafik yang diberikan dapat dilihat bahwa hasil dari pengenalan pola data oleh jaringan saraf T1 dapat dipropagasi akan lebih baik jika menggunakan tingkat error yang lebih kecil. Nah, jadi kalau misalnya visualisasi grafik yang diberikan lebih kecil, maka akan lebih baik. Hal ini membuktikan bahwa jaringan saraf T1 sangat kuat dalam mengenal pola-pola yang diberikan. Nah, di sini adalah implementasi dari temperatur, kelembapan udara, dan kecepatan yang dimana dari awal layer-layernya ini. Kemudian output hujan dan bobot, dimana temperaturnya rendah, sedang, kencang. Rendahnya 25,237, kelembapan udara 75,565, kecepatan angin 19,505. Nah, berarti outputnya cuaca besok adalah hujan ramalannya. Nah, di sini adalah penguji pengenalan untuk pengenalan pola penghitungan hasil backpropagation menggunakan pembuatan random dan windrow penghitungan hasil akurasi peramalan cuaca. Nah, di sini adalah untuk pengenalan pola data, di mana menguji model peramalan JST
Back propagation untuk pengenalan pola, di mana ini adalah pola data pada pengujian ini menggunakan pelatihan random dengan input layer sama dengan log-syn atau 3 neuron dan hidden layer tracing. Penguji menggunakan learning rate 0,1, 0,5, 0,01 dan 0,005 dan setting goals dan jumlah hidden layer berbeda-beda. Hasil penguji terlihat pada tabel ini. Nah, di sini adalah tabel penguji JST back propagation untuk pengeraman cuaca. Di sini ada datanya tahun 2012 dan tahun 2013. Kemudian ada learning rate atau LR, setting BPN, and performance MSE, koefisien korelasi. Nah, dari pengujian pada data pelatihan untuk kecocokan antara output jaringan dengan target diperoleh, koefisien korelasi R bernilai 0,96643, di mana untuk hasil terbaik adalah bernilai 1, sehingga untuk pengujian selanjutnya menggunakan learning rate 0,01, jumlah goals 0,001 dan hidden layer 1000 neuron. Ini sama gambaran pola-polanya yang gambaran pola yang menggunakan neuron windrow. Di sini adalah perbandingan pembobotan secara random menggunakan neuron di windrow. Bisa dilihat hasilnya, perbedaannya yang sangat jauh. Nah, di sini adalah perhitungan hasil akurasi peramalan cuaca. Tahap penguji ini dilakukan dengan data input cuaca dari bulan Januari 2013 hingga November 2013, yaitu sebanyak 334 data. Nah, dari semua ini dapat disimpulkan bahwa kesimpulan penguji berdasarkan implementasi dan penguji yang telah dilakukan dengan menggunakan parameter EPOS 1000, learning rate 0,01, error 0,001 dan hidden layer 100 neuron, maka dapat disimpulkan bahwa hasil peneramaan menggunakan JST back propagation dengan menggunakan data cuaca kota Pekanbaru dan fungsi amplifikasi log-syn mendapatkan akurasi 99,99% dan tekstil 99,97% dengan menggunakan data tahun 2013 sebanyak 344 data. Nah, untuk akurasi klarifikasi peramalan mendapatkan akurasi yang sangat bagus, yaitu 96% dengan menggunakan data bulan Januari 2013 sebanyak 29 data. Dari hasil penelitian dan pembahasan implementasi jaringan saraf tiruan back propagation dapat keadaan cuaca curah hujan, cerah, hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat, sangat lebat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penerapan jaringan saraf tiruan back propagation untuk penamalan keadaan cuaca hujan kota Pekanbaru berhasil diterapkan keadaan sistem dengan output keadaan curah hujan dan bobot. Kemudian, perubahan parameter seperti learning rate atau pembelajaran, goals, total error, fungsi, aktivitas, dan hidden layer sangat berpengaruh hasil dari peramalan curah hujan. Ketiga, ada pada tahap peramalan fungsi artificial biner atau log-syn memiliki akurasi MSE 99,99% dan fungsi sigmoid bipolar memiliki akurasi MSE 99,97%. Hasil sigmoid biner log-syn lebih bagus dibandingkan sigmoid bipolar dengan menggunakan parameter EPOS 1000, learning rate 0,01, error 0,001 dan hidden layer 100 neuron. Kemudian ada pada tahap peramalan klarifikasi curah hujan dengan simple data Januari 2013, 29 data memiliki akurasi 96%. Nah, di sini hasil penelitian ini masih banyak memiliki kekurangannya. Untuk itu, beberapa saran yang bisa diberikan berkait dengan pelaporan penelitian adalah pada penelitian ini program simulasi peramalan cuaca hujan belum bisa melakukan proses training data yang berfungsi sebagai data inputan pada tahap training data secara otomatis, pola dan bersifat kaku dan harus ditentukan terlebih dahulu sebelum digunakan.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.